في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan sehat-sehat semua. Nah, insya Allah pada hari ini saya mau membawakan kultum nih teman-teman. Seperti apa ya? Let's go yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzaban nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan, serta memberikan kita kesehatan, karunia yang begitu luas, dan memberikan kita apapun yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Masya Allah. Salawat serta salam kaluput kita panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongannya, kita dinaungi di padang mahsyar, dikumpulkan di telaga Al-Kautsar dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir, di mana salah satu diantaranya terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berkisah tentang seorang pemuda yang dinasihati pada malam Lailatul Qadar. Kisah ini diambil dari sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Pada suatu malam ke-27 Ramadan, malam yang sangat dinantikan terjadinya Lailatul Qadar, beliau Syekh Abdul Razak bersama ayahnya serta kakeknya, mereka ingin pergi melaksanakan sholat lail di Masjid Nabawi. Kemudian ketika beliau keluar rumah hendak menuju mobil, beliau mendengar suara musik yang begitu keras yang dinyalakan oleh anak-anak muda. Kemudian beliau mendekati mobil tersebut dan berkata kepada mereka, "Wahai para pemuda, jika kalian tidak bisa menghidupkan malam ini dengan amal kebaikan atau beribadah, hendaknya kalian matikan musik yang begitu keras ini." Akhirnya mereka mematikannya. Kemudian Syekh berkata pada mereka, "Hendaknya kalian memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Lalu seorang pemuda mendekati Syekh. Dia berkata, "Wahai Syekh, saya belum hafal doa ini." Kemudian Syekh dengan sabar mengajarinya doa tersebut sampai pemuda itu mampu melafalkannya. Setelah 6 tahun berlalu, Syekh Abdul Razak sedang berceramah di sebuah kota. Setelah selesai ceramah, lalu ada seorang pemuda berjenggot dan dari wajahnya itu terpancar aura ketaatan beribadah kepada Allah. Kemudian pemuda ini menghampiri Syekh. Lalu pemuda ini berkata, "Wahai Syekh, ingatkah engkau 6 tahun yang lalu pada malam ke-27 Ramadan engkau memperingatkan sekumpulan anak muda untuk mematikan musik yang begitu keras? Nah, saya adalah salah satu dari mereka. Semenjak malam itu, saya selalu melafalkan doa-doa tersebut. Saya selalu membacanya dan akhirnya Allah Ta'ala membencikan maksiat-maksiat di dalam hatiku. Alhamdulillah, akhirnya saya kembali ke jalannya." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kuucapkan?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Tirmizi
dan Ibnu Majah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata dari dakwah sekecil itu bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kita tuh tidak tahu gitu dakwah kita itu akan menempel di hati siapa. Kesimpulannya, apa yang kita tanam pasti suatu saat akan kita tuai. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di dunia namun ia tak pernah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Dari kisah tersebut, sebenarnya apa sih keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahin untuk yang panjangnya. Jadi ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Jibril turun pada malam ke-21 Ramadan full membawa 30 juz Al-Quran dari Lauful Mahfud sampai ke langit dunia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang penuh kedamaian, malam puncak penggadaan pahala. Jadi semua amal kebaikan kita digandakan, amal sholih, ibadah, dan malam yang penuh dengan berkah. Dan yang ketiga adalah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Semua amal kebajikannya, semua amal ibadahnya. Dan tahukah kalian 1000 bulan itu sama seperti 83 tahun ditambah 4 bulan. Allah Ta'ala bersabda, Lailatul Qadar khairum min alfi sahr. Dan yang keempat adalah para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi, jumlahnya tidak terhingga, termasuk ruh Jibril ikut turun ke bumi. Jumlah malaikat Allah itu jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi ini. Ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam rumah-rumah yang diisi dengan beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril pun ikut turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan yang terakhir, yang kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Yang menghidupkan malam itu akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah. Kira-kira kita tertarik nggak nih teman-teman? Jadi kejarlah malam Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir, 10 malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Meskipun saat ini kita tidak bisa salat tarawih di masjid atau beriktikaf di masjid-masjid kesayangan kita, biasanya kita selalu iktikaf di masjid-masjid kesayangan kita, tapi pada tahun ini kita hanya bisa di rumah saja. Nggak apa-apa gitu, jadikanlah rumah-rumah kita itu bercahaya dengan cahaya Quran. Jangan seperti rumah-rumah kosong atau seperti kuburan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.